Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam refleksi bacaan liturgi. Kali ini bacaan diambil dari hari Minggu 8 Agustus 2021. Seperti biasa saya akan bacakan dulu bacaan-bacaannya. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Sekali peristiwa Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 30 lalu sampai bab 5 ayat 2. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia."
teman-teman semuanya. Bacaan hari ini berbicara tentang makanan. Kita makan sehari 3 kali, ada yang mungkin hanya 2 kali. Tapi kita butuh makanan. Mengapa demikian? Karena makanan memberikan kita kekuatan. Pada bacaan pertama, kita mendengar tadi bagaimana Elia itu keletihan, lalu sampai ia merasa ingin mati. Tapi waktu ia sedang berbaring keletihan, ada malaikat yang datang menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Elia makan, rupanya dia hanya makan ala kadarnya, lalu ia tidur lagi. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan berkata, "Bangun, makan. Sebab kalau tidak, perjalananmu terlalu jauh bagimu." Dengan kata lain, malaikat mengingatkan bahwa kalau dia hanya makan sedikit, maka dia hanya bisa bertahan sedikit. Tapi kalau dia makan banyak, dia bisa berjalan jauh, bisa bertahan lama. Pada bacaan Injil, Yesus juga bicara tentang makanan. Tapi kali ini, makanan yang jauh lebih hebat, jauh lebih powerful, lebih kuat, jauh lebih berdampak daripada makanan duniawi yang dimakan oleh Elia. Yesus bilang, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Yesus bilang nenek moyangmu kepada bangsa Israel itu makan mana yang turun dari langit waktu Tuhan memberi makan orang Israel. Tapi Yesus mengatakan kalau mana itu memberikan makan kekuatan bagi bangsa Israel untuk berjalan sebentar lalu butuh mana lagi setiap hari. Kalau aku, kata Yesus, akulah roti yang turun dari surga, kata Yesus. Akulah roti hidup. Lalu Yesus juga mengingatkan atau mengajarkan, menegaskan bahwa barang siapa makan roti hidup ini, ia tidak akan mati. Bayangkan teman-teman semuanya. Kalau tadi kita melihat roti mana yang perlu dimakan setiap hari, atau makanan Elia yang membuat Elia bisa berjalan sampai 40 hari 40 malam. Tapi kalau makanan ini Yesus sendiri, roti yang turun dari surga, makanan ini membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, kata Yesus. Ini makanan yang luar biasa, ini makanan yang paling penting di dalam hidup kita. Maka tidak heran pada bacaan kedua tadi, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini perlu mencintai seperti Yesus mencintai, perlu mengampuni seperti Yesus mengampuni. Bagaimana caranya? Paulus bilang, "Jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban." Artinya, kita itu bisa hidup di dalam kasih, bisa menjadi anak-anak kesayangan, bisa jadi penurut. Kalau apa? Kalau kita telah menerima kasih Kristus bagi kita. Kasih Kristus bagi kita itu diungkapkan lewat apa? Lewat Kristus menyerahkan dirinya untuk kita, menjadi roti hidup yang diberikan untuk kita, sehingga waktu kita makan roti itu, persembahan kurban Kristus bagi Allah, bagi kita dalam rupa roti, maka kita menjadi kenyang oleh Kristus, hidup selama-lamanya karena substansi dari cinta itu telah masuk ke dalam diri kita dan bersatu dengan hidup kita. Maka ini makanan yang paling penting. Kita seringkali berpikir untuk mencintai kita harus latihan ini, latihan itu, ikut seminar ini, belajar itu. Yang kita seringkali lupa adalah menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, seorang Katolik. Pertama-tama adalah soal relasi dengan Yesus yang diwujudkan lewat menyambut roti. Kapan kita menyambut roti? Waktu Ekaristi. Setiap kali Ekaristi kita menyambut roti yang adalah
Yesus sendiri, dan roti itu membuat kita hidup kekal karena roti itu adalah substansi dari cinta yang menyatu dengan hidup kita. Maka roti hidup, Yesus adalah makanan yang paling penting. Relasi dengan Kristus adalah akar dari iman kita, sekaligus puncak dari iman kita, di mana kita bersatu dengan Yesus. Dan di sanalah persatuan ini dengan roti hidup itulah yang membuahkan hidup kekal bagi kita semuanya. Maka teman-teman semuanya, betul bahwa kita harus belajar ini, latihan ini, membentuk karakter ini, latihan moral ini, itu dan sebagainya. Tapi jangan lupakan yang terpenting, memakan roti hidup. Makanan terpenting dalam hidup kita, tubuh Kristus sendiri yang memberikan hidup selama-lamanya bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.